tindakannya lebih banyak swadaya, dia kan artinya peternak itu lebih baik mengupayakan pengobatan dengan mandiri. Dia menggunakan madu yang laku, telur bebek, madu, kunyit, itu yang dipakai, itu yang lebih banyak karena dia kan tidak mau hartanya turun atau kurang lah begitu. Upayanya tinggi memang orang-orang secara tradisional mencoba. Wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan membahas terkait dengan suatu kehidupan ya. Jadi dalam suatu kehidupan itu bukan kita itu hanya mengetahui tentang hidupnya manusia, tetapi tentu juga tentang kehidupan sebuah binatang, hewan, dan lain sebagainya. Terkait dengan sapi yang terkena penyakit, entah itu penyakit virus apa yang mengenainya, kita belum tahu pasti. Nah, banyak warga yang mengeluh tentang sapi ini, kebanyakan yang menerima penyakitnya itu keluar powok dari mulut sama kakinya ya. Sekarang kita bertanya salah satu tokoh masyarakat yang sapinya juga terkena penyakit itu, beliau kita persilahkan waktunya, Pak Burhanuddin ya, dari Suralaga, Kecamatan Lombok Timur. Ya, terima kasih Pak Satuan. Jadi kita duduk bersama di sini dalam rangka untuk mengapresiasi atau melihat kembali sebenarnya alam kita khususnya di Lombok Timur ini secara khususnya dan Indonesia secara umumnya sekarang ini. Kalau kita lihat banyak sekali petani, terutama peternak kita itu yang sapinya sedang mengalami kurang sehat ya. Kurang sehat ya sapinya. Ya. Nah itu tanda-tandanya mulutnya berair seperti kita pilek gitu kalau manusia itu. Keluar ingus, bahkan di mulutnya keluar. Sebentar dulu Pak. Jadi untuk penyakit yang mengenai sapi saat ini itu terjadinya setelah COVID diberitakan atau ini baru-baru ya tentang sapi ini? Ya, kalau masalah sapi ini baru-baru itu sekitar 3 minggu. Tapi kalau kita lihat acara di TV itu sudah agak lama, terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Hampir bersamaan dengan di tempat kita NTB secara umumnya. Nah, jadi saya kembali ke tadi itu mulutnya keluar kowok ya. Iya, kowok bahasa Sasaknya gitu. Iya. Nah, jadi air liurnya itu seperti busa. Rata itu. Terus tapi yang saya herankan adalah ketika sapi ini terkena di lingkungannya sendiri, semestinya ada sapi lain yang masuk di situ yang membawa virus. Tetapi ini tidak. Tapi ini tidak ya. Nanti kayaknya heran kita bahwa yang mengenai itu mungkin dari udara. Ya. Padahal tidak ada sapi yang lain. Jadi yang tidak masuk. terlalu jauh ya penyebaran penyakitnya seperti yang di COVID-19 dengan sapi ini, kira-kira seperti itu kayaknya ya. Maksudnya terlalu jauh? Maksud saya tidak terlalu jauh perbedaan yang terkena dengan penyakit ini, maksud saya. Kalau ini kan ada penyakit mungkin sekedar 1, 2, 3 sapi yang terkena penyakit. Nah, tetapi ini secara umumnya semua yang ikut kena begitu di Indonesia ini, termasuk salah satunya di NTB juga, di Lombok Timur kan terjadi penyakit seperti ini. Gitu. Hampir sama Pak. Hampir sama ya? deh modelnya. Karena ini virus ini dibawa oleh udara. Udara ya. Nah, kemungkinan saja seperti itu begitu ya. Jadi Kita belum tahu penyebabnya juga ya, virus apa namanya tuh mungkin. Iya benar, kita belum tahu penyebabnya, tapi dari dinas Kesehatan terkait, khusus kesehatan ternak itu sudah memberikan sejenis suntikan sebagai penangkal, mungkin disuntik. Seperti halnya dan banyak juga itu ya. Para petani peternak kita itu memberikan obat-obat lain yang menurut mereka bisa gitu, diramu, kadang-kadang secara tradisional dan sebagainya. Itu yang terjadi. Tetapi kalau petani peternak yang sudah putus asa
dijual murah-murah, Pak. Jual murah-murah. Ya. Daripada dia akan rugi secara Terus ya, tindakan dari pihak pemerintah terkait dengan sapi ini, apa mungkin bantuan segi apalah begitu pada masyarakat yang terkena ini gitu? ya, tapi karena ini baru, ya mudah-mudahan lah. Tapi sampai saat ini memang belum. Sementara ini kan masyarakat kita sampai di sana yang seperti tadi itu dijual murah-murah. Dijual murah-murah. Ya. Tapi ini kan sudah dilaporkan ke dinas pihak lintas sektoral, terutama di desa, kemudian di Kabupaten Lombok Timur juga berdinas tahu. Bahkan se-Indonesia ini juga kita lihat di berita itu sudah diketahui oleh Presiden, pemerintah kita secara umum. Jadi mudah-mudahan lah para peternak ini akan bisa dibantu. Ya, karena akan apa ini akan ini kan akan timbul nanti harga daging akan naik. Harga daging naik sementara sapi pada sakit begitu ya. Ini menjelang Idul Adha, kurban. Betul juga ya. Jadi jangan sampai masyarakat kita itu terancam ya dengan dengan penyakit ini kepada sapi-sapinya begitu. Jadi dari pihak pemerintah itu minta tolonglah ini dari pihak pemerintah supaya bagaimana caranya untuk menangani permasalahan ini. Jadi kita hanya tidak sekedar menangani kehidupan manusia, tetapi tentu juga kehidupan hewan ternak kita juga perlu dijaga ya, apalagi itu sapi kan gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk ternak ini, informasi dari yang membuat kebijakan, terutama dokter juga, bahwa penyakit ini tidak berakibat kepada manusia. Tidak berakibat kepada manusia ya, tapi berakibatnya ke khusus hewan-hewan saja begitu. Iya, artinya begitu kita konsumsi tidak begitu tidak mempengaruhi kesehatan manusia. Itu menurut dokter. Tetapi kemarin himbauan dari ini terkait dengan syarat-syarat dari tetapi kan hewan bisa saja ini Pak Bu, ini kan kalau misalnya penyakit sapinya terkena penyakit seperti tadi bilangnya keluar kolok-kolok, kemudian kalau kita sembelih sapinya lalu dimakan sama manusianya, dikonsumsi, jadi kan bisa saja itu juga mengenai manusianya begitu, enggak ya? Ya sementara ini belum terjadi, ya. Untuk yang hewan ternak yang masih dalam kondisi penyakitnya ringan. Bahkan kemarin MUI memberikan informasi, memberikan deadline bahwa boleh dikonsumsi dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Sementara kalau yang dalam kondisi klinis katanya yang berat penyakitnya itu sampai pertama sapi tidak mau makan, kemudian kurus, tidak memenuhi syarat dari hewan kurban. Itu tidak boleh untuk menjadi syarat hewan kurban. Betul. Itu sudah diputuskan. Iya betul itu. Cuman kan ya khawatirnya masyarakat pemirsa ya, ini kalau sapinya sakit satu takutnya akan menyebar begitu kan, menular juga penyakitnya. Jadi harga sapinya sangat turun drastis. Kaitannya dengan ekonomi. Mungkin kalau masalah dagingnya bisa masih dikonsumsi sama masyarakat ya. Tetapi ini masalah ekonomi harga jual belinya begitu. Sementara udah dibeli sama masyarakat dengan harga mahal-mahal, tetapi setelah mengenal dengan penyakit virus ini kan harganya jadi drastis turun lah begitu ya. Ini perlu diwaspadai oleh masyarakat tentang penyakit ini, bila perlu dari pihak kesehatan ya, khususnya di pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pusat, agar segera untuk memberikan respon kepada masyarakatnya supaya tidak menjadi isu ya atau berita begitu yang salah gitu. Tapi kenyataannya seperti itu ya, karena ini masyarakat salah satunya ya saya ini dan saya wawancarai, ternyata memang betul bahwa ada penyakit sapi sekarang ini gitu yang seperti itunya. Jadi mohon untuk segera tangani oleh pihak pemerintah. Dari saya terima kasih. Safwan Tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.